Assalamualaikum solih-solihah. Hari ini Ustazah akan menemani anak-anak menyimak sirah tentang Rasulullah yang rendah hati. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, kali ini Ustazah akan menceritakan akhlak terpuji Rasulullah rendah hati. Siapa yang tahu apa itu rendah hati? Ayo, siapa yang tahu apa itu rendah hati? Ya, rendah hati adalah sifat menyadari keterbatasan kemampuan diri. Rendah hati itu berarti tidak angkuh dan tidak sombong. Iya, subhanallah sekali ya sifat-sifatnya Rasul kita ini. Iya. Oke, sekarang Ustazah mau bercerita tentang rendah hati seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada percakapannya Syamil dan Ustadz. Coba, Ustadz, kita boleh nggak berteman dengan siapa saja? Tanya Syamil. Iya boleh, tidak pilih-pilih teman adalah perwujudan sikap rendah hati seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Ustadz. Kerendahan hati Rasulullah itu seperti apa sih Ustadz? Tanya Syamil. Baik, Ustadz akan menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rendah hati. Simak ya. Iya, sekarang kita mau memulai ceritanya nih. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rendah hati seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keluarga terhormat, namun tak pernah ia merasa paling hebat. Dengan siapapun Rasul bersahabat, teman pun banyak didapat. Wah, Rasulullah ini suka bersahabat dengan siapa saja loh. Meskipun Rasul berasal dari keluarga yang terhormat, namun beliau tidak memilih-milih siapa yang menjadi sahabatnya. Jadinya temannya banyak deh. Lalu suatu ketika Umar menemui Nabi. Tampak jelas ada bekas tikar di pipi. Sedih Umar tak terperi. Saat raja-raja duduk di atas singgasana bertahtakan emas permata, Rasulullah hanya tidur beralaskan tikar biasa. Subhanallah. Betapa indahnya sifat rendah hati Rasulullah ya. Suatu ketika, para sahabat tengah berkumpul bersama. Lewatlah Rasulullah di depan mereka. Assalamualaikum. Rasulullah menyapa. Waalaikumsalam, jawab para sahabat terkesima. Nah, Rasulullah kalau bertemu sahabatnya menyapa. Nih harus dicontoh sama teman-teman semua. Kalau lagi lewat atau jalan-jalan, lalu bertemu temannya, disapa. Hai, assalamualaikum Umar. Assalamualaikum. Gitu. Terus Umar menjawab, waalaikumsalam. Kalau bertemu Ustazah juga, kalau bertemu Ustazah di jalan, menyapa, assalamualaikum Ustazah. Lalu Ustazah menjawab, waalaikumsalam. Begitu, baru kita bisa mencontoh sifatnya Rasulullah. Lalu banyak orang munafik melanggar sumpah. Rasul pun kesal dibuatnya. Datanglah Ka'ab bertamu ke rumah. Tersenyum ramah, Rasul menyambutnya. Nah, Rasul ini tidak pernah benci sama seseorang. Rasul tetap menyambut tamu tersebut, tetap memberikan senyuman. Wah, di sini siapa nih yang gak suka senyum? Rasulullah aja suka senyum. Jadi yang suka cemberut-cemberut itu harus sering-sering senyum ya sekarang ya. Bunda Aisyah
Istri Rasulullah tampak lelah bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Rasulullah pun membantunya segera memasak, menambal baju, memperbaiki sandal, dan semua yang beliau bisa. Nah, Rasulullah ini meskipun habis lelah berdakwah, tapi ketika sampai di rumah tetap membantu istrinya, memasak, menambal baju, memperbaiki sandal, dan semua yang beliau bisa. Subhanallah, di sini siapa yang di rumah suka membantu orang tuanya? Hebat. Saat berada di Madinah, seorang anak memegang tangan Rasulullah. Ia ingin Rasulullah menemaninya. Dengan santun, Rasul turuti anak itu, pergi kemanapun yang ia mau. Rasulullah ini tidak hanya baik terhadap sesama, tapi juga kepada anak-anak yang umurnya di bawah Rasulullah. Jadi teman-teman harus menyayangi adik-adiknya. Nggak boleh adik-adiknya diajak berantem, nggak diajakin bermain, nggak boleh. Rasul saja menyayangi anak kecil, jadi kita juga harus saling menyayangi. Rasulullah SAW pemimpin yang mulia, namun senang bergaul dengan siapa saja, terutama dengan kaum miskin dan juga bapa. Subhanallah, Rasul kita ini ya, meskipun beliau seorang pemimpin, tapi senang bergaul dengan siapa saja, apalagi dengan orang miskin dan orang yang membutuhkan. Adi bin Hatim bertamu ke rumah Nabi. Bantal pun disodorkan kepada Adi. "Silahkan duduk di sini," sabda Nabi. "Bantal ini hak engkau," seru Adi. "Tamuku harus aku hormati," jawab Nabi. Subhanallah, Nabi juga menghormati para tamu yang datang ke rumahnya. Suatu hari, Abu Umair menangis. Burung peliharaannya telah mati. Dengan penuh kasih sayang, Nabi menghampiri, menghibur Abu Umair yang bersedih hati. Subhanallah, Nabi menghibur seorang anak yang burung peliharaannya telah mati. Nah, teman-teman nih, kalau ada temennya yang menangis di kelas, dihibur ya, diajak bermain bersama, biar temannya gak sedih lagi. Nah, kalau teman-teman bisa berbuat seperti itu, berarti teman-teman sudah mencontoh akhlak Nabi. Subhanallah. Zahir, orang yang sederhana, berasal dari desa. Kata orang, wajahnya buruk rupa, namun Nabi senang bergaul dengannya. Zahir pun semakin cinta kepada Nabi yang rendah hati dan mulia. Ini salah satu sifat Nabi yang rendah hati, tidak milih-milih. Aku maunya temenan sama yang ganteng-ganteng aja. Oh, tidak bisa. Rasulullah saja berteman dengan siapa saja. Jadi kita juga harus mencontoh sifat Rasulullah yang satu ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisahnya sudah selesai. Jadi Rasulullah itu tetap mau bergaul dan melayani siapa saja, meskipun sudah menjadi pemimpin yang besar. Nah, semoga setelah mendengarkan kisah Rasulullah yang rendah hati ini, teman-teman semua bisa mencontoh sifat-sifat Rasulullah ya. Amin. Sekian. Wah, Masya Allah ya anak-anak. Kita bisa mencontoh banyak sekali sifat Rasulullah yang rendah hati. Apa saja tadi ya?
Yang pertama, tidak sombong. Yang kedua, tidak pilih-pilih teman. Bersahabat dengan siapa saja, sehingga kita bisa punya teman yang banyak. Yang ketiga, hidup dengan sederhana. Memakai pakaian yang ada, memakan makanan yang ada yang dimasakkan oleh bunda. Yang keempat, suka menyapa orang lain dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jika ada orang lain yang menyapa kita, kita pun menjawab Waalaikumsalam. Yang kelima, suka tersenyum dan berwajah ceria. Tidak cemberut ya. Yang keenam, suka membantu orang lain. Yang ketujuh, menyayangi kakak dan adik. Yang kedelapan, senang bergaul dengan siapa saja. Tidak membedakan mana teman yang kaya atau miskin. Yang kesembilan, menghormati tamu. Jika ada teman kita yang main ke rumah, kita menyambutnya dengan baik. Yang ke-10, menghibur teman-teman yang sedang bersedih. Semoga kita bisa meneladani beliau yang anak-anak menjadi rendah hati seperti Rasulullah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di sirah berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.